Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Ayu Arifani, Amadia Putri, Desintia Arfa Azkia, dan Anissa Husna Azkia. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perbedaan bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, bahasa menurut Ferdinand de Saussure adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa, setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Oleh karena itu, bahasa memiliki ciri yang berbeda-beda dalam pembentukan kosakata, seperti halnya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Karena perbedaan tersebut, kami akan membahas perbedaan dan persamaan dari segi penuturan masing-masing bahasa dalam hal bunyi satuan huruf kala, jumlah, dan persona melalui metode linguistik kontrastif. Adapun analisis kontrastif dalam kajian linguistik adalah cabang ilmu bahasa yang tugasnya membandingkan secara sinkronis dua bahasa sedemikian rupa sehingga dapat terlihat dengan jelas persamaan dan perbedaannya. Nah, dalam pembahasan analisis kontrastif ini, kita menganalisis bunyi-bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia, yang dimana dalam bahasa Indonesia, pembentukan kosakata disebut juga dengan proses morfologis yang terdiri atas afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Sedangkan dalam bahasa Arab, pembentukan bahasa disebut tasrifiyah atau proses perubahan bentuk kosakata asal kepada bentuk lain untuk mencapai arti yang dikehendaki. Dalam masing-masing proses tersebut akan menghasilkan bentuk kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Arab berdasarkan kala, jumlah, dan persona. Dengan hal ini, kami akan memaparkan yang pertama, bunyi satuan huruf, di mana di dalamnya terdapat bunyi-bunyi yang sama persis. Kesamaannya meliputi makharijul huruf dan sifat hurufnya. Di antaranya, dalam bahasa Arab itu ba dan dalam bahasa Indonesia itu b bersifat bilabial, hambat, bersuara. Dan contoh lain, bunyi mim dalam bahasa Arab dan m dalam bahasa Indonesia itu bersifat bilabial, nasal, dan bersuara. Untuk contoh-contoh lainnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Kemudian yang kedua itu bunyi-bunyi yang serupa, di mana bunyi ta dalam bahasa Arab yang bersifat ujung lidah sampai alveolar sampai gigi, hambat dan tidak bersuara, serupa dengan T dalam bahasa Indonesia yang bersifat ujung lidah sampai alveolar, hambat dan tidak bersuara pula. Contoh lain, bunyi dal dalam bahasa Arab bersifat ujung lidah sampai alveolar sampai gigi, serupa dengan huruf D dalam bahasa Indonesia yang bersifat ujung lidah sampai alveolar, hambat dan tidak bersuara pula. Dan contoh-contoh yang lainnya bisa dilihat pada tabel berikut. Dalam bunyi satuan huruf pula terdapat bunyi-bunyi yang saling berbeda dalam dua bahasa. Nah, dalam dua bahasa terdapat bunyi yang bisa dideskripsikan bahwa bunyi-bunyi tersebut saling berbeda satu sama lain, baik dari penamaan bunyinya, apakah itu dari segi makhrajnya atau dari segi sifatnya. Contohnya, suara do yang bersifat ujung lidah sampai gusi dan gigi, hambat, bersuara dan tertutup, dengan suara D dalam bahasa Indonesia yang bersifat ujung lidah sampai gusi, hambat, bersuara dan tipis.
Dan untuk contoh-contoh lain bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian ada pula bunyi-bunyi bahasa Arab yang tidak ada padanannya pada bahasa Indonesia. Di antara huruf-hurufnya yaitu sa, ha, kho, zal, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, dan qaf. Dan ada pula bunyi-bunyi bahasa Indonesia yang tidak ada padanannya dalam bahasa Arab. Di antaranya bunyi P, C, E, O, nya, eng, ai, au, ei, oi, atau dua konsonan yang contohnya KL dalam kalimat klinik, BR dalam kalimat obral, dan lain-lain, dan tiga konsonan contohnya STR dalam kata strategi dan SKR dalam kata skripsi, dan contoh-contoh yang lainnya.